Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah, apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edi sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Aku tunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini kan ini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu. Tapi itu benar. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara. Yang pada saat menonton video ini, pastinya dengan tamu spesial. Jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Oke, baik, sudah. Oke. Sudah ganteng Bang, tenang, sudah ganteng, sudah tampan. Baik, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini kan diskusi Islam Kristen ya. Kalau saya tanya dulu, Anda Muslim? Edis nih, kalau Muslim. Silakan. Kalau saya bertanya iman Kristen boleh? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Boleh, silakan. Bentar ya, saya buka. Di Lukas 22 ayat 69. Lukas 22 69 ya. Bisa. Di situ dikatakan Yesus, itu perkataan Yesus. Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan Allah, Bang. Itu Allah. ada hubungannya sama Allah, Bang. Oke, Allah yang Maha Kuasa. Jadi, Allah itu hanya terjemahan dari bahasa Yunani Theos. Jadi pertanyaan saya, sebentar, saya buka dulu. Lukas berapa, Bang? 2269. Ada berapa Yesus? Lukas 22 ayat 69. Ayat 69. Baik. Saya juga buka data di sini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Pertanyaan Anda apa? Ada berapa Yesus? Pertanyaannya nggak nyambung dengan Yesus berkata, dengar dulu. Yesus. Kok pertanyaan Anda ada berapa Yesus? Gimana sih? Makanya Bang, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin, ke aspal. Jawab dulu. Di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Yesus lagi berkata sama muridnya. Terus yang duduk di sana itu siapa? Baik. Begini Bang, begini. Jadi, kalau Anda membaca Bible, ya, perkataan lagi. Loh, tadi mau dijelasin tapi udah ketawa-ketawa. Boleh saya jelaskan? Anda bertanya kan? Jangan. Baik. Di sini saja lawan bicara dari Yesus itu tidak punya pikiran setulul seperti Anda. Mereka saja tidak berpikiran bahwa ada dua Yesus. Dengar dulu. Definisi kata sudah duduk itu sudah duduk atau belum? Sudah duduk. Sudah duduk. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, ketika itu dia berbicara, siapa yang duduk di sana yang mulai sekarang itu sudah duduk? Iya, makanya begini Bang. Perkataan Yesus. Hancur kau. Hancur. Dijawab tapi gini. Ya, teman-teman, kita kasih babak belur dia.
babak belur. Halunya jangan tinggi-tinggi. Ada berapa Yesus? Ya, jadi perkataan-perkataan sudah di Definisi dalam. kata mulai sekarang dulu. Definisi kata mulai sekarang. Boleh saya Sudah bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Oke, silakan. Baik. Jadi kata-kata sudah terjadi atau perfect tense di dalam Bible itu punya makna bahwa itu adalah Iya, sebuah les lagi. Ya udah Anda di bawah saja. Anda tidur di bawah sana. Di bawah Anda tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Mau ditanya, mau dijawab ngeles lagi. Begini teman-teman. Di dalam Bible ketika Yesus berbicara atau Bapa di surga berbicara, itu sering menggunakan kata-kata perfect tense. Tahu nggak perfect tense? Kata-kata yang sudah terjadi walaupun itu belum terjadi. Kenapa begitu? Karena itu pasti terjadi. Jadi kalau Anda baca-baca Bible, walaupun belum terjadi, tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi. Karena di mata Tuhan itu memang semua sudah terjadi. Di mata kita belum terjadi. Kalau di mata Tuhan sesuatu itu sudah terjadi, makanya ada kepastian ketika Tuhan berbicara. Ya kan? Seperti itu, bahasa-bahasa Bible harus Anda pahami. Nanti saya kutip juga begitu di dalam bahasamu, kan? Kamu tahu nggak? Di dalam Quran. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bahwa Tuhan memang sering menggunakan kata-kata yang sudah terjadi untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi dalam sudut pandang kita. Itu menekankan sebuah kepastian yang pasti terjadi seperti itu ya, teman-teman ya. Namun demikian ya, pengertian bahwa anak manusia ya sudah duduk, itu juga sudah terjadi juga karena memang Yesus sudah memerintah. Duduk di sebelah kanan itu artinya memerintah, teman-teman. Jadi ketika ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan, itu maksudnya Yesus memerintah, memegang tongkat pemerintahan. Dan Yesus memang sudah memerintah. Ya, seperti itu. Sekarang pun Yesus memerintah. Kalau Yesus ada di dalam hati Anda, dan mengendalikan Anda, memerintah Anda, berdaulat atas diri Anda, itu Yesus sudah memerintah itu. Ya, makanya kerajaan surga itu sebenarnya ya sekarang ini seperti itu. Ya, walaupun nanti kesimpulannya atau eksekusinya nanti di kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itu iman orang Kristen ya. Saya jarang bahas-bahas iman teman-teman. Kenapa saya jarang bahas-bahas iman? Karena yang bersifat iman itu kita susah mau ini kan. Seperti di surga Anda nanti ada bidadari berdada montok, ya itu di iman Anda. Irma R, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, bisa bicara sendiri? Bisa bicara sendiri? Ada yang bisa dibanting? Baik, karena tidak berbicara, jadi kita turunkan ya teman-teman ya. Karena tidak berbicara, kita turunkan. Kita lanjutkan lagi, ada Muksin Alatas. Muksin Alatas. Ya, silakan Muksin Alatas. Muksin. Ini orang pada ngambek tiba-tiba. Apakah suara saya bisa kalian dengar teman-teman? Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, oke, ngambek mereka. Gara-gara saya bilang Muhammad menurut Al-Quran seorang yang berdosa, mereka ngambek. Bantah tidak mampu, bisanya ngambek, marah. Coba bantah teman-teman, bantah. Oke, kita kasih naik lagi, ada Nini Wahyuni. Coba kita kasih naik, ada Nini Wahyuni.
Nini Wahyuni, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Nini Wahyuni. Iya Bang Edi, salam. Ya, salam. Silakan nyalakan kamera. Jangan bernapas di mikrofon, Bu Nini, supaya tidak seperti ini. Iya. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam juga Kak Nini. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kenapa ini? Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya. Dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Nah itu laku itu, laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah. Apa? Terserah, Doa apa aja. Doa mandi wajib. Boleh, silakan. Doa apa Bang? Terserah apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang yang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba. Membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm. Coba. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu menyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak. Tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya. Karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya. Karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang Arabnya gitu doang. kan Bang ya. Dari situ
ada kata itu kan dia tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya, minta kirimin itu Injil. Nah, di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah, meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Nunjukkan yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu, kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah, apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edis sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Aku cek sendiri di Google, benar. Aku tunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini kan ini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu. Tapi itu benar. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah, mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih, ini benar nggak sih yang diomongin ini. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan, keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya, itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran, sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, itu aku baca sendiri ada. Tapi, menurut ulama-ulama,
Cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga kepala kayak gitu. Sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, aku bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Seperti itu. Puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya. Oh asli, iya gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Oh, ada juga itu dulu ya, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya.
Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau ku bagi ya gitu ya, ku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam gak ada Injil. Gak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri. Itu Islam. cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang, salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Gitu. Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenaran ya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Pasti tetap terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Ya. Ini karena tidak terlalu safety bagi Anda, mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, kan ini? Sebentar Bang Edis. Silakan. Ada salam dari Silakan. Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Oke, baik. Itu Baik, salamnya baik. dari Bang Fajar. Terima Baik, kasih banyak Bang Edis. Oke, terima kasih Kak Nini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Saya turunkan ya Kak Nini ya. Ya, salam. Oke, baik. Shalom ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda dari Muslim pindah Kristen, saya sarankan Anda untuk memakai kacamata dan masker. Jangan sampai Anda berbicara di Edis TV lalu keselamatan Anda itu menjadi dipertaruhkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, boleh pakai kacamata atau pakai masker ya. Biar ada saingannya Juma. Oke ya teman-teman ya, itu. Saya ketika dia kata Mamat itu saya jadi nggak enak sama orang-orang yang sudah memperingati saya. Karena sudah banyak diperingati saya teman-teman. Bang, kalau ada muslim begitu bang, jangan dipaksa nanti dia ngomong begini, nanti jadi kecelakaan bagi dia loh. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, ada sebentar, Al-Farisi, udah lama nunggu dia ya. Al-Farisi Al-Habsyi. Al-Farisi Al-Habsyi, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Bang. Selamat malam juga Al-Farisi Al-Habsyi. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, Bang. Apa, Bang, yang mau Anda utarakan nih, Bang? Bang Edis, saya bisa bertanya, Bang? Boleh, silakan. Bertanya tanpa melihat buku, Bang, tanpa melihat data. Bertanya tanpa melihat data. Silakan. Abang kenal Yesus tidak? Ya. Kenal di mana, Bang? Kenal di dalam Bible. Oh, kan dibilang tadi tanpa data. Saya heran, saya masih cari orang Islam yang waras tapi belum dapat. Kenapa kalau ada orang Muslim, saya berharap itu dapat pertanyaan bagus, tapi pertanyaannya macam begini. Bang, coba saya tanya balik sama Anda nih, sebentar. Saya tanya balik sama Anda. Anda kenal Muhammad? Bang, Sebentar, ini bagian daripada menjawab saya. Anda mau saya menjawab kan? Sebentar. Ini, Bang. Anda mau saya menjawab? Belum menjawab. Silakan, selesaikan pertanyaan Anda. Silakan selesaikan pertanyaan Anda. Kenal Yesus tidak? Kenal?
Nah, kenalnya dari mana, Bang? Stop dulu. Kenalnya dari mana? Saya sudah bilang, jangan kamu ulang lagi. Tadi saya bilang dari dalam Bible. Saya tanya sama Anda kenal Muhammad? Mungkin Bang dengan Tanya jawab dulu. Apakah Anda kenal Muhammad? mau dibilang kenal pasti Abang tidak percaya, Bang. Bagaimana sih? Saya bukan masalah percaya atau tidak. Dengar. Anda kan tanya kepada saya, apakah saya kenal Yesus? Yang Anda maksud mengenal itu bagaimana? Ya tentu mengenal. Mengenal bukan dalam pengertian saya pernah ketemu, ngobrol-ngobrol, bukan begitu. Berarti baik, makanya saya ingin memahami apa yang Anda maksud dengan mengenal. Baik, saya mau tanya sama Anda. Tenang. Apakah Anda mengenal Muhammad? Mengenal, Bang. Mengenal. Dari mana Anda kenal Muhammad? Aku mengenal dengan diriku sendiri, dengan perjalananku sendiri. Oke, siapa nama istrinya? Istri siapa, Bang? Istri Muhammad. Aisyah. Aisyah. Dari mana Anda tahu itu? Itu kan cuma kata-kata. Bang, begini, Bang. Jangan standar ganda. Anda ini standar ganda loh. Anda kenal Muhammad dari buku. Sama, kami mengenal Yesus dari buku. Karena itu berisi kesaksian dari para saksi mata tentang siapa, bagaimana, dan apa sosok Yesus itu. Diberitakan oleh para pemberita Injil, yaitu murid-murid daripada Yesus. Ya. Apa yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Itu pemberitaan daripada murid-murid. Bang, Bang. Gitu caranya kami kenal Yesus. Berarti Anda hanya melihat contoh, berarti cuma mendengar dengan membaca apa yang perkataannya orang-orang terdahulu sebelum apa. Iya, lalu memangnya Anda dapat dari mana? Memangnya Anda dapat dari mana selain daripada itu? Jadi begini, Bang. Sebentar. Anda kenal Muhammad dari mana kalau nggak dari buku itu? Al-Quran itu, Bang, adalah contoh bagi dirimu. Hanya ampun, Bang. Yang saya tanya, Anda kenal Muhammad itu dari mana kalau dari tidak membaca buku-buku tentang Muhammad? Sirah Nabawiyah, Al-Quran, hadis. Lalu Anda tahu dari mana? Kenali dia itu, Bang, di dalam diri setiap jiwa. Jangan sampai sulit. Bang, satu pesan saya. Kurang-kurangin membenturkan kepala ke aspal. Oke? Selamat malam. Susah ngomong sama Anda ini. Aduh. Tolong teman-teman ya. Yang naik, cobalah yang agak warasan dikit yuk. Ya. Aduh, ngajukan pertanyaan. Pertanyaannya kayak begitu. Bagaimana sih? Isnania. Nia. Siapin kirimin Paramek, Panadol. Kasih Paramek, Panadol, Dekolge. Iya, Isnania. Silakan nyalakan kamera Anda. Isnania. Iya. Jangan ngambek. Okay. Ya, nyalain kamera. Enggak ngambek. Oke, ya, silakan nyalakan kamera. Isnania dari mana? Dari Brebes. Kalteng. Kalteng, nyongkro dari Brebes. Kalteng, Kalimantan Tengah. Nyongkro dari Brebes tadinya. Ya, silakan. Isnania seorang Muslim atau bagaimana? Enggak, dari Kalimantan Tengah, Barito Utara, jauh. Barito Utara. Oke. Muslim. Awalnya. Oh, awalnya Muslim. Tapi sudah jadi orang Kristen. Awalnya Muslim. Kayaknya delay dulu suara kita, teman-teman, delay.
Isnania, suara Anda, suara saya itu tidak Anda terima seketika. Delay. Coba perbaiki dulu sinyal, nanti kalau sudah bagus bisa naik lagi ya. Kenapa? Ya, delay. Tahu delay? Mohon maaf saya turunkan ya. Teman-teman kalau mau naik, liatin sinyal kalian. Sinyal kalian liatin dulu. Kalau merah atau hanya 2 bar, 3 bar, jangan naik. Nanti nggak kuat. Ya? Oke? Tapi ngomong-ngomong, by the way, anyway, busway. Ini sudah 3 jam 40 menit, teman-teman. Rehat dulu ya. Capek, teman-teman loh, capek. Mau jam 12 malam. Gimana? Mau lanjut lagi? Ini ada yang mau naik, ini Cuban Cululut, ini dari tadi sudah mau naik. Ini kita kasih naik dulu ya, Cuban ini ya. Ini udah dari tadi dia nunggu, teman-teman. Kasih ya. Cuban Cululit. Cuban Cululit. Cuban. Nah, inilah saya naikkan tapi nggak nyambung. Cuban. Dia sudah saya naikkan teman-teman, tapi hanya muter-muter begitu. Loading lama. Makasih Bang Edis. Sama-sama, saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saya. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus, baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI
atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.